yang kita hormati bersama, di sini ada dosen kita, Pak Sigit. Kemudian Ada Pak Joko, ada Pak Joko juga. Pak Joko Subagio. Kemudian teman-teman semua, Bapak Ibu, mahasiswa pasca sarjana UHAMKA. Alhamdulillah di malam hari ini pada maghrib kita bisa berkumpul kembali. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk melanjutkan presentasi belajar bersama kita terkait mata kuliah statistik. Kelompok 6 di sini ada 3 orang. Ada saya sendiri, Ibnu Hajar, kemudian ada Bu Yeni Widyastuti, dan ada Bu Nita Fauzia. Nah, kami di kelompok 6 akan membahas, kita belajar bersama tentang uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini adalah suatu uji yang dimaksudkan untuk melihat dua kelompok atau lebih, apakah data-data di dua kelompok tersebut berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama. Nah, jadi ini sebenarnya lanjutan juga ya dari uji sebelumnya. Sebelumnya ada uji normalitas. Lanjut, Bu Yeni. Nah, untuk uji homogenitas di kesempatan kali ini kita akan membahas ada 3 metode, yaitu yang pertama uji F, kemudian ada uji Bartlett, kemudian yang ketiga ada uji Leven. Bacaannya mungkin saya agak salah nanti ya, uji Leven. Nah, tidak hanya mungkin 3 uji ini Bapak dan Ibu, mungkin saja ada beberapa uji homogenitas yang lain, tapi di kesempatan kali ini kelompok kami hanya membahas di uji F, uji Bartlett, dan uji Leven. Kemudian untuk yang pertama kita akan bahas belajar bersama terkait uji F, akan dibahas oleh Ibu Nita. Silakan Bu Nita. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Untuk uji yang pertama yaitu adalah uji F. Nah, uji F ini digunakan untuk menguji kesamaan varians antar dua kelompok data dengan membandingkan varians yang lebih besar dengan varians yang lebih kecil. Boleh lanjut, Bu Yeni? Oke. Nah, karakteristiknya ini nantinya uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok atau lebih sampelnya berasal dari populasi dengan varians yang sama atau tidak. Kemudian uji F ini merupakan salah satu syarat asumsi sebelum melakukan uji statistik parametrik seperti uji T maupun ANOVA. Kemudian syaratnya itu dilakukan jika data berdistribusi normal. Nah, caranya perhitungan statistik yang didasarkan pada tabel distribusi F. Langkah-langkah uji homogenitas menggunakan uji F itu yang pertama merumuskan hipotesis di mana H0-nya ini variansnya kedua kelompok atau lebih itu sama atau homogen. Kemudian varians kedua kelompok berbeda atau heterogen. Kemudian menetapkan tingkat signifikansi alfanya itu adalah 0,05. Kemudian tetapkan daerah kritisnya dengan hipotesis statistik H0 ditolak dan H1 diterima, seperti F hitung kurang dari F tabel, di mana nantinya akan H0-nya diterima, yang memiliki arti bahwa varians kedua kelompok itu termasuk homogen. Kemudian F hitung lebih besar dari F tabel, di mana artinya varians kedua kelompok heterogen, yaitu H0-nya ditolak. Kemudian langkah menghitungnya itu menghitung varians untuk setiap kelompok data. Kemudian hitung statistik uji F dengan membagi varians kelompok terbesar dengan varians kelompok terkecil. Kemudian langkah terakhirnya bisa diambil kesimpulan. Contoh perhitungan dengan uji F, di mana di sini ada soal berupa untuk meningkatkan hasil belajar statistik, diberikan intervensi metode pembelajaran inquiry yaitu A1, penemuan terbimbing menjadi A2, pemecahan masalah 3, dan drill itu A4.
Untuk masing-masingnya memiliki data sebanyak 6. Ini Bapak Ibu bisa dilihat di layarnya masing-masing. Dengan ukuran sampelnya itu ada 6 subjek, yaitu bisa kita tulis menjadi N sama dengan 6. Kemudian uji homogenitas varians dari 4 kelompok itu bisa disimbolkan dengan A1, A2, A3, dan A4. Kemudian boleh lanjut. Yang langkah pertama, kita bisa melihat menggunakan data dan hipotesisnya. Data-data nilainya ini ada dari A1 dengan sampelnya 6, sampai A4 juga 6. Nah, ukuran sampelnya ini kebetulan semuanya sama, jadi N-nya itu bisa disimpulkan menjadi 6, dengan derajat bebasnya bisa menggunakan rumus N dikurang 1, yaitu menjadinya 5. Kemudian taraf signifikansi alfanya kita menggunakan 0,05. Nah, hipotesisnya sama seperti yang di slide sebelumnya ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada tabel perhitungan varians dengan rumusnya itu adalah varians kuadrat sigma xi dikurang sigma xi dikurang rata-rata i yang dipangkatkan 2 per n dikurang 1. Itu ada tanda kurangnya ya. Kemudian menghitung varian sampelnya ini dan rata-ratanya per kelompok. Jadi A1-nya dihitung rata-ratanya terlebih dahulu, kemudian varian sampelnya juga A2 sampai A4. Boleh, Bu? Kemudian setelah menghitung tabel varians, kita bisa melihat varians terbesar dan juga varians terkecil, yang nantinya bisa kita masukkan ke pembilang dan penyebut. Nah, di sini kita langsung masuk ke hitung statistik uji F. Dengan F hitungnya itu adalah varians maksimal atau varians dengan data terbesar dibagi dengan varians data terkecil, dihasilkan 1,706. Kemudian derajat bebasnya kita menggunakan 5, karena dua-duanya itu sama dengan 5, jadi 5/5 kita bisa lihat di tabel baris kelima, kolom kelima. Jadi dia F tabelnya adalah 5,05. Nah, udah, boleh lanjut, Bu. Nah, terakhir kita bisa mengambil keputusan dan kesimpulan bahwa F hitungnya itu 1,706 lebih kecil dari F tabel 5,05. Artinya adalah nolnya diterima, yaitu varians kelompok-kelompoknya itu homogen. Untuk uji selanjutnya ada uji Barley yang akan dijelaskan oleh Bu Yeni. Silakan kepada Bu Yeni. Maaf Punita, bentar sebelum masuk ke uji Barlet, boleh masuk yang sebelumnya nggak slide-nya? Punten Boleh, Bu. Bu. Ini yang derajat bebas tuh 5 dari mana ya Bu ya? Derajat bebasnya karena sampelnya itu sama-sama 5 semua, Bu. Oh, jumlahnya 5 tadi ya? Ya, Oh, oke. untuk masing-masing kelompoknya kan datanya 5 semua. Oh, masing-masing kelompok tuh dari A1 Kan 5 datanya data. 6, mohon maaf. Datanya 6. Kemudian kan derajat bebas itu 1. rumusnya N dikurang 1, jadi 1. bisa diambilnya 5. Oh, oke. Ya, makasih Bu Nita. Sama-sama Bu Emma. Bu Nita itu sekalian itu ya, Kenapa, Pak? sekalian tadi, iya sekalian tadi Bu Emma bertanya ya. Jadi yang homogen yang mana Bu Nita? Kan ada 5 kelompok itu. Jadi yang homogen yang mana? Yang maksimal dan minimal. Eh, Artinya hanya 2 kelompok yang homogen ya. Karena di sini membandingkannya untuk yang varian terbesar dan terkecil. Itu menurut yang saya pelajari sih, Pak. Ada tambahan dulu Mungkin Pak mungkin Ibnu dari, bisa ya ada dari kelompoknya mungkin ada tambahan bahkan dulu. Silakan. Mumpung ini tadi udah terlanjur di ini ya. Baik, terima kasih Kak Sigit dan Bu Emma. Jadi kalau untuk kesimpulan ini
Itu untuk 4 kelompok, Pak. Keempat kelompoknya homogen. Tadi ada 4 kelompok ya, A1 sampai A4 gitu. Jadi keempat kelompok tersebut datanya itu adalah data homogen. Jadi bukan untuk 2 kelompok, tapi memang di sini dihitungnya Bu Nita pakai yang varians terbesar dengan yang terkecil. Coba lihat data itunya, data kelompok-kelompoknya tadi berapa sebelum. Iya, 4 kelompok, saya pikir 5. Iya, ini kan ada 4 kelompok ya. Tadi ternyata varians terbesar ada di kelompok 3. Varians terkecilnya ada di kelompok 4 ya. Berarti antara 3 dan 4 ini, A3 dan A4 ini berarti dia homogen. Karena sudah dilakukan pengujian menggunakan uji F. Namun, kelompok A1 dan A2 kan belum diuji. Apa ini di apa? Gimana penjelasannya? Kelompok A1 dan A2 kan belum diuji nih. Penjelasannya gimana? Iya, saya juga tadi nanya gitu, Pak. Jadi, kalau ada 4 kelompok kayak gini, hanya dilihat yang terbesar terkecil, terus yang A1, A2-nya diabaikan saja atau seperti apa gitu kelanjutannya? Gitu, Bu. Kita. Oke, saya masuk dulu ya. Nanti setelah ini diskusi lagi nggak apa-apa. Jadi untuk uji F sebenarnya dia hanya untuk menguji homogenitas ya, uji homogenitas 2 kelompok saja sebenarnya ya, hanya 2 kelompok saja. Jadi kalau kelompoknya ada 4, maka memang satu persatu ya, A1 dengan A2, A1 dengan A3, A1 dengan A4, A2 dengan A3, A2 dengan A4, dan A3 dengan A4. Sebenarnya untuk uji F memang hanya 2, membandingkan 2 kelompok saja yang homogen. Kalau ada 4 seperti ini, maka kita akan masuk ke uji Bartlett. Uji Bartlett itu bisa N kelompok ya, jadi bisa lebih dari 2 kelompok gitu. Ya, silakan bisa dilanjutkan. Baik, suara saya terdengar ya Pak? Ya, terdengar Bu. Bu Yeni apa Ya, Bu Widi ini? saya Bu Yeni Pak, tapi Oh, suka Bu Yeni. dipanggil Bu Widi ya. Oh ya. Kalau Bu Tuti nggak pernah dipanggil Bu Tuti. Ya kalau di rumah juga sama kakek pernah dipanggil seperti juga. Oh, Jadi Bu semuanya Widi saya pokoknya ya. dipanggil Pak. Iya Panggilan kalau Bu Widi ya. Oke. iya Pak. Baik, silakan lanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di sini saya akan menjelaskan uji homogenitas yaitu untuk jenis uji Bartlett, di mana uji Bartlett digunakan untuk menguji homogenitas varians lebih dari 2 kelompok data. Nah, untuk uji homogenitas merupakan suatu prosedur uji statistik yang di mana bertujuan untuk memperlihatkan bahwa 2 atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil itu berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama. Kemudian varian yang sama di sini maksudnya adalah data tersebut itu sebaran datanya sama. Dan kemudian untuk uji Bartlett ini digunakan untuk menguji homogenitas dari 2 atau lebih kelompok data. Uji Bartlett ini lebih cocok digunakan jika ada bukti kuat bahwa data tersebut adalah berdistribusi normal. Nah, cara perhitungannya yaitu perhitungan statistik didasarkan pada varians gabungan dan nilai statistik high kuadrat. Untuk langkah-langkah uji homogenitas menggunakan uji Bartlett, pertama yaitu di mana H0 hipotesis pengujiannya yaitu H0 di mana ada sigma 1
kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sampai dengan sigma I kuadrat. Itu untuk jumlah kelompok datanya tergantung, tidak ditentukan berapa banyaknya sampai dengan I kuadrat. Kemudian H1-nya di mana sigma M kuadrat tidak sama dengan sigma N kuadrat, dan untuk M, N yaitu nilainya 1, 2, dan seterusnya. Sehingga paling sedikit salah satu tanda itu tidak sama, atau kalau menurut di PPT-nya dari Pak Sigit itu berarti artinya tandanya berbeda ya Pak ya? Untuk Ya, salah H1-nya. ini Paling sedikit salah salah satu satunya. ya salah satu berbeda, maka ini ya apa namanya tidak Maka dia homogenisnya berarti tidak normal ya Pak? Tidak sama Maaf, ya tidak tidak homogen. homogen. Ya, tidak homogen. Kemudian yang selanjutnya menentukan taraf signifikansi dan selanjutnya menghitung derajat kebebasan masing-masing kelompok dengan nilai K-nya adalah banyak data tiap kelompok, dan kemudian kita menghitung variansnya masing-masing kelompoknya, kemudian menghitung besarnya dari kita bisa hitung logaritma dikali varians untuk masing-masing kelompoknya, dan kemudian menghitung derajat kebebasan dikali logaritma dari varians untuk masing-masing kelompok. Dan untuk menghitung nilai varians gabungannya, yaitu di mana varians gabungan yaitu sigma derajat kebebasan SI kuadrat dibagi jumlah derajat kebebasan. Kemudian menghitung nilai Bartlett-nya, yaitu sigma derajat kebebasan dikali logaritma S kuadrat gabungan atau varians gabungan. Kemudian menghitung nilai K kuadrat dengan rumus ln 10 dikali Bartlett dikurangi sigma derajat kebebasan dikali logaritma variansi I. Nah, untuk varians SI-nya, SI kuadratnya, di mana ini merupakan varians setiap kelompok data, dan untuk derajat kebebasan DKI itu sama dengan banyaknya data dikurangi 1, yaitu derajat kebebasan tiap kelompok. B-nya adalah nilai Bartlett-nya. Dan kemudian menentukan tabel kuadrat pada derajat bebas, yaitu di mana derajat bebasnya sama dengan K dikurangi 1. Setelah itu menentukan nilai K kuadrat hitung, di mana nilai K kuadrat tersebut dibandingkan dengan K kuadrat tabel. Untuk kriteria homogennya ditentukan jika K kuadrat hitung kurang dari K kuadrat tabel. Untuk kriteria pengujiannya, jika K hitung kuadrat lebih dari sama dengan K tabel kuadrat, di mana perhitungannya adalah 1 dikurangi alfa, terus kemudian derajat bebasnya di mana N dikurangi 1 atau banyaknya data dikurangi 1, maka tolak H0. Kemudian jika K hitung kuadratnya kurang dari K tabel kuadrat, maka H0-nya diterima. Maka kesimpulannya, jika K hitung kurang dari K tabel kuadrat, maka disimpulkan semua kelompok memiliki varian yang sama, atau skor semua dari kelompok adalah homogen. Jika
Chi hitung kuadrat lebih dari sama dengan chi tabel kuadrat, maka terdapat kelompok yang mempunyai varians yang tidak sama. Di sini ada contoh perhitungan dengan uji Bartlett, di mana di sini ada soal untuk meningkatkan hasil belajar statistik, diberikan intervensi metode pembelajaran. Untuk metode pembelajarannya ada inquiry, ada penemuan terbimbing, ada pemecahan masalah, dan drill. Untuk inquiry kita sebut misalkan dengan A1 dan penemuan terbimbingnya kita misalkan dengan A2 dan pemecahan masalah kita misalkan dengan A3 dan drill itu kita misalkan A4. Di sini untuk data-datanya sebagai berikut, dan kemudian kita bisa ketahui bahwa ukuran sampel masing-masing sebesar 6 subjek, maka N-nya adalah sama dengan 6. Kemudian kita akan mencari uji homogenitasnya dengan uji Bartlett, dan di mana hipotesis yang akan diuji H0 sama dengan sigma 1 kuadrat sama dengan sigma kuadrat sama dengan sigma 3 kuadrat sama dengan sigma 4 kuadrat. Ini seharusnya sigma 4 kuadrat. Salah satunya di mana sigma M kuadrat tidak sama dengan sigma N kuadrat. Dan untuk nilai M dan N-nya dari kelompok data 1, 2, 3, dan 4. Di sini pertama kita mencari signifikan levelnya, di mana degrees of freedom-nya atau derajat kebebasannya di sini ada nilai 4 dikurangi 1. Dan untuk taraf signifikannya 0,05. Maka X tabel kuadratnya kita peroleh dari, kita bisa lihat di sini 0, pilih signifikan levelnya dengan yang 0,05, dan untuk derajat kebebasannya dipilih 3, kita lihat 3, kita tarik, maka diperolehlah 7,815. Maka untuk perhitungan yang selanjutnya yaitu di mana alfanya yaitu 0,05 dan derajat bebasnya K dikurangi 1, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Sepertinya saya salah perhitungan ya Pak Sigit ya. Itu Iya, lanjut dulu seharusnya nggak apa-apa. derajat kebebasannya harusnya 5 dikurangi 1 ya Pak, maaf. Kelompoknya 4 apa 5? Ada berapa kelompok tadi? Bukannya 4, Bu? Maaf Bapak, kelompoknya 4. Iya, Iya, betul. Maaf, 4 kurang 1. Betul, 4 kurang 1, 3. Tapi di sini saya menghitungnya berarti salah ini. Untuk derajat kebebasannya nanti Pak. Disajikan pada tabel berikut. Untuk derajat bebasnya harusnya 3 ya Pak Sigit ya? Saya salah. Iya, DB-nya 3 ya. Iya. Nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Nanti ini iya apa harusnya 3, tapi untuk perhitungannya disampaikan aja nggak apa-apa. Iya, saya berarti Nggak apa-apa. Lanjut aja nggak apa-apa. Bentar Pak. Jadi ngoreksinya nanti aja belakangan. Persentasenya lanjut aja nggak apa-apa. Baterainya habis sebentar.
Pak Sigit, kalian mau nanya sambil nunggu. Berarti kalau yang Barlet, derajat bebasnya itu jumlah kelompok kurang 1 ya, Pak? Kalau yang tadi kan jumlah data kurang 1 gitu, Pak. Yang tadi yang uji F. Begitu bukan, Pak? Bentar, ini coba lihat lagi Bu itunya. Iya, coba lihat apa? Data mentahnya, data mentahnya. Data mentah itu 4 kelompok, 6 data masing-masing. Ini data mentahnya. Oh, ini udah bener ini. Oh Eh, iya, Iya, udah benar ini. oh iya benar-benar Pak, mohon maaf Pak. Benar Bu, Jadi benar. ya benar-benar karena Iya, iya, N-nya. iya. Terima kasih Bu ini Bu Emma. Iya, 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 makanya saya Terima iya. bingung kasih. derajat bebasnya Iya beda iya Oh, dari iya beda. iya. Iya, iya, Iya udah benar, udah benar. Ya. benar. Oh jadi ini kan karena datanya sejumlah 6 ya. Maksudnya data ininya data Data mentah, cat data mentah. kelompoknya, data mentahnya cat kelompoknya ada 6, maka di sini N-nya kan 6. Nah, untuk derajat bebasnya berarti N-1 ya Pak ya, berarti ya Pak. Berarti 6 dikurangi 1. Begitu ya Pak? Betul, betul, betul. Iya, baik. Alhamdulillah Pak, kalau begitu saya ngajarin ngitung. Iya, baik. Untuk perhitungannya berarti derajat bebasnya 5, maka untuk variansnya kita peroleh 0,667, di mana untuk perhitungan manualnya sigma data I dikurangi rata-rata dikuadratkan kemudian dibagi N. Nah, kemudian untuk logaritma dikali variansnya negatif 0,1761 dan derajat untuk selanjutnya kita hitung derajat bebas dikali logaritma variansnya dan kemudian kita hitung derajat bebas dikali varians kuadrat. Maaf, berarti ini simpangan baku kuadrat ya Pak ya? Diperolehlah 3,335. Dan untuk data 2, untuk derajat bebasnya 5, maka kita peroleh variansnya 0,8 dan untuk log variansnya negatif 0,0969, derajat bebasnya dikali logaritma varians yaitu negatif 0,4846 dan kemudian kita peroleh 4 untuk derajat bebas dikali simpangan baku derajat. Dan untuk A3-nya atau data kelompok 3-nya yaitu derajat bebasnya 5, maka variansnya 0,967 dan kemudian logaritma variansnya negatif 0,0147 dan derajat bebas dikali logaritma variansnya negatif 0,0736 dan derajat bebasnya dikali simpangan baku kuadrat dan diperolehlah 4,835 dan kemudian untuk A4-nya atau kelompok 4-nya derajat kebebasannya 5 dan untuk variansnya 0,507 dan logaritma variansnya negatif 0,2467. Untuk derajat bebas dikali logaritma variansnya negatif 1,2334 dan derajat bebas dikali simpangan baku kuadratnya 2,835. Maka kita cari lagi varians gabungannya, di mana varians gabungannya adalah sigma derajat bebas dikali varians dibagi sigma derajat bebas. Di mana di sini sigma dari derajat bebas
atau jumlah dari derajat bebas dikali variansnya itu adalah 15,005 dan kemudian jumlah dari derajat bebasnya adalah 20, maka kita peroleh 0,750. Dan kemudian barletnya jumlah derajat kebebasan dikali logaritma dari varians gabungan. Maka logaritma dari 0,750 dikali varians gabungannya adalah 20. Maka negatif 125 dari logaritma 0,750 dikali 20 yaitu negatif 2,4988. Maka kai hitung D-nya yaitu ln 10 dikali B dikurangi sigma derajat bebas dikali logaritma varians gabungan. Dan 10-nya adalah 2,3026 dikali negatif 24988 dikurangi negatif 2,6721 yaitu sama dengan 0,3988. Maka kai hitungnya kita peroleh 0,3988, kemudian kita bandingkan dengan kai tabelnya. Untuk alfanya 0,05 dan derajat bebasnya 3, maka kita peroleh kai hitungnya dengan alfanya 0,05 dikali derajat bebasnya 3, kita peroleh 7,814 tadi di tabelnya ya, Pak. Kemudian hasil perhitungannya menunjukkan bahwa kai hitung kurang dari kai tabel. Berarti H0 diterima, maka disimpulkan bahwa keempat kelompok data mempunyai varian yang sama atau skor dari keempat kelompok adalah homogen. Mungkin itu aja Pak Sigit dari saya untuk uji Bartlett-nya, Pak. Punten Bu Yeni, maaf. Iya, Tadi kan kesepakatannya berarti derajat bebasnya 5 ya Bu ya. Nah sekarang kita bandingin iya. dengan itu kan tadi yang hitung itu dengan tabel ya. Sekarang kalau hitungnya oke 0,3988. Tapi kan kalau tabel kuadratnya itu alfanya kan 0,05. DB-nya itu 3 atau 5 Bu? DB di sini berarti jumlah ininya Bu, berarti jumlah dari data Kelompoknya. kelompoknya, iya. Oh gitu, jadi derajat bebas yang ini lain dengan derajat bebas yang sebelumnya, yang tabel tadi dong berarti ya. Iya Kalau Bu. ini berdasarkan jumlah kelompoknya, kalau tadi jumlah datanya gitu ya Bu ya. Iya kalau menurut saya tadi sekali lagi mungkin bisa tanya sama Pak Sigit Pak, maaf. Oh iya, takutnya emang Takut sama salah atau saya juga. ya emang beda atau yang ini. Berarti kalau yang tabel dilihat dari jumlah kelompoknya, kalau yang hitung dilihat dari jumlah datanya gitu. Berarti gitu ya Iya, Bu ya. gitu. Oke. Iya. Bagaimana Makasih. Pak Sigit? Apakah benar argumen saya Pak? Takut salah Pak. Ini saya direkrut Bu, jadi anggota kelompok Ibu. Iya Iya, Pak, maaf. enggak apa-apa. Iya itu kalau untuk DB dari data mentah itu kan masuknya hanya di itu Bu tadi, coba di slide berikutnya. Berikutnya. Nah, masuknya hanya di sini. Jadi tidak di tabel. Ya, DB dari data mentah, DB dari data mentah masing-masing kelompok, ya 5 ini hanya masuk di sini. Tapi kalau sudah masuk tabel, yang dipakai DB kelompok, ada berapa kelompok gitu. Ya, Kan baik kalau Pak Sigit. ya sama-sama Bu Emma. Terima kasih Bu. Terima kasih Ya, Pak. ya sama-sama. Terima kasih Pak Sigit.
Sama-sama Bu Widi ya. Ya, saya jadi paham. Sebenarnya saya juga agak-agak ini tadi bingung juga, Bu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ibnu. Saya kembalikan kepada Pak Ibnu. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Yeni dan Bu Nita untuk uji F dan uji Barlett-nya. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas belajar bersama uji yang ketiga, uji Leven. Uji ini lanjut dulu Bu, di slide selanjutnya. Uji ini digunakan untuk menguji homogenitas varians lebih dari dua kelompok. Jadi tadi yang Pak Sigit sampaikan, kalau dua kelompok ya kita pakai uji F gitu ya. Tapi kalau untuk lebih dari dua kelompok bisa pakai uji Barlett, dan ada uji lainnya yaitu uji Leven. Nah, kenapa ada uji Leven gitu ya? Uji ini alternatif lah, atau mungkin bisa dikatakan ya pilihan selain dari uji Barlett gitu. Kenapa? Karena di uji Leven ini yang kita pelajari, yang saya pelajari bahwa dapat dilakukan jika data berdistribusi tidak normal. Jadi tidak tidak terlalu memperhatikan data tersebut normal atau tidak. Nah, kemudian uji Leven ini rumusnya atau dilakukan itu dengan mencari selisih masing-masing data dengan rata-rata kelompoknya. Jadi nanti kita akan menghitung selisih masing-masing data dengan rata-rata kelompoknya. Kemudian uji Leven ini juga lebih baik gitu ya digunakan jika jumlah atau banyaknya data antar kelompok sama. Nanti mungkin Pak Sigit bisa memperbaiki. Banyaknya data antar kelompok sama. Jadi salah satu bedanya dengan uji Barlett gitu ya. Kalau uji Barlett banyaknya data tiap kelompok berbeda itu masih tidak menjadi tidak menjadi masalah gitu ya. Tapi kalau uji Leven diharapkan akan lebih baik jika banyaknya data di tiap kelompok sama. Lanjut Bu Yeni. Nah, untuk langkah-langkah uji homogenitas dengan uji Leven, rumusnya simbolnya W, cuma saya belum tahu bacanya benar W atau bukan, ya, tapi tertulis W, yaitu N min K dikali sigma N, itu Z bar ya teman-teman, cuma mungkin barnya tidak terlalu terlihat, nanti di yang selanjutnya lebih terlihat. Z bar L dikurang Z bar kuadrat, kemudian dibagi K min 1 sigma Z min Z bar L kuadrat. Ya. Nah, belum Bu, sebentar Bu. Langkah-langkahnya, yang pertama kita menentukan nilai Z tiap kelompok, jadi ini kira-kira urutan angkanya seperti itu. Kemudian menghitung nilai sigma N dikali Z bar L dikurang Z bar dikuadratkan. Kemudian kita menghitung nilai sigma Z min Z bar L dikuadratkan, yang ketiga. Kemudian kita menentukan nilai W, finalnya kita hitung W-nya, kemudian kita hitung, kita cek F tabelnya, lalu kita tarik kesimpulan. Lanjut Bu Yeni. Nah, di kelompok kami mengambil datanya sama Pak. Jadi dari contoh 1 UJF gitu ya, mohon maaf, jadi ternyata ada kesalahan tadi. Ternyata kalau uji UJF itu hanya untuk 2 kelompok saja. Nah, jadi contohnya sama ini untuk bertiga gitu ya, uji Barlett dan uji Leven. Jadi datanya sama, A1, A2, A3, A4 gitu ya, angka-angkanya sama. Seperti itu, hipotesisnya pun sama. Cuma sekarang yang akan kita bahas adalah uji Leven. Lanjut Ibu. Bu Yeni silakan. Nah, jadi
tabelnya dari data tersebut saya buat tabel. Jadi ini sebenarnya screenshot dari Excel. Jadi saya ngerjainnya di Excel, Bapak Ibu dan Pak Sigit. Dari data mentah ini gitu ya, N yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, saya susun ke bawah. Kelompok 1, A1 kita beri simbol A1, A2, A3, A4. Total N-nya itu ada 6 kali 4, ada 24. Dengan kelompoknya ada 4. Lanjut Bu Yeni. Nah ini Bapak dan Ibu perhitungan untuk menentukan yang sigma N kali Z bar L min Z bar dikuadratkan. Jadi di sini ada simbol Z1. Z1 ini adalah untuk yang data kelompok pertama, yaitu adalah nilai absolut dari X min X bar. Nilai mutlak gitu ya. Jadi di Excel ini saya buat X barnya dulu di bawah tiap kelompok. Untuk kelompok 1 X barnya 8,33 gitu ya. Kelompok 2 juga ada, kelompok 3 dan kelompok 4. Kemudian kita hitung. Jadi untuk Z1 yang pertama itu berarti dihitung dari 7 dikurang 8,33 nilai mutlaknya, sehingga tertulis di sini 1,33. Nah, kemudian untuk yang di baris bawahnya juga seperti itu ya. Dan di paling bawah lagi ada simbol saya buat di sini Z bar L, berarti untuk 0,67 ini adalah rata-rata dari Z untuk kelompok yang pertama, 0,67. Nah, kemudian di samping kolom sampingnya selanjutnya adalah Z2, sama Bapak dan Ibu teman-teman semua, X dikurang X bar absolutnya gitu ya. Nah, di sini kalau kita cek berarti A2 yang pertama, kelompok 2 yang pertama itu 7 dikurang X barnya 8, maka absolutnya 1, dan seterusnya hingga didapat di bawah, paling bawah adalah 0,67 itu untuk Z bar yang kedua, untuk kelompok yang kedua. Di kolom sampingnya masih ada Z bar yang ketiga, sama seperti itu. Jadi untuk nilai pertama, data pertama di kelompok 3, 6, dikurang rata-ratanya 6,83, mutlaknya didapat 0,83. Kemudian untuk data selanjutnya di bawahnya, kemudian di bawahnya paling bawah lagi ada Z bar untuk kelompok yang ketiga. Mohon maaf, ini ada salah tulis, harusnya Z yang keempat ya. Jadi di samping Z3 itu harusnya Z keempat. Nah, di paling ujung ini ada Z bar untuk keempat Z bar tiap kelompok tadi, gitu ya. Jadi dari 0,67 Z bar yang pertama, kemudian Z bar yang kedua 0,67 juga, kemudian Z bar ketiga, Z bar keempat. Kita hitung rata-ratanya, hasilnya ini adalah Z bar di kolom paling kanan, paling atas kanan. Nah, dari sini kita hitunglah sigma N dikali Z bar L dikurang Z bar kuadrat. Nah, di sini ada perhitungannya. N-nya itu 6 ya, dikali 0,67, ini berarti Z bar yang pertama dikurang Z bar untuk keempat kelompok tadi, 0,68 dikuadratkan ya. Kemudian ditambah yang kedua seperti itu, yang ketiga juga seperti itu, yang keempat juga seperti itu rumusnya. Didapatkan hasil 0,24. Nah, ini untuk bagian pertama, tahap pertama kita bisa bilang. Lanjut Bu Yeni. Nah, tahap selanjutnya, jadi di Excel itu saya agak panjang ke samping, jadi saya screenshotnya saya potong gitu ya, teman-teman, Bapak dan Ibu semua. Kemudian selanjutnya ini, oh maaf, ini paling bawah nanti harusnya rumusnya, cuman mungkin berubah tanda. Di kolom selanjutnya ada Z1 dikurang Z bar yang pertama, kemudian dikuadratkan.
Nah, ini kita hitung satu-satu. Ya, Z1-nya tadi di data itu Z1-nya di data adalah 1,33. Jadi 1,33 dikurang Z bar yang pertama itu 0,67. Kemudian dikuadratkan, didapatkan hasil 0,44. Semuanya ini di Excel saya gunakan pembulatan 2 desimal, gitu ya. Untuk yang data bawahnya sama seperti itu. Jadi ini 0,00. Saya sempat ngecek kalau nggak salahnya ada kelanjutannya ya. Jadi karena saya bulatkan tampilannya hanya 2 desimal. Untuk yang Z untuk kolom yang kedua juga seperti itu. Kemudian kolom ketiga di sampingnya, kolom keempat juga di sampingnya seperti itu. Nah, di tiap kolom ini kita jumlahkan lagi. Dapatnya 0,67, 1,13, 0,67, 0,98. Nah, sigmanya dari keempat ini adalah 3,65. Nah, mohon maaf, di sini di bagian bawah yang sebelum, Bu. Nah, ini 67 plus 133 ini sebenarnya tadinya rumus, cuma mungkin berubah jadi seperti ini. Rumus yang W tadi, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ya. Rumus yang W adalah, bisa balik ke atas bentar, Bu Yeni, kedua slide sebelumnya. Lanjut. Atasnya lagi barang pertama. Nah, ini rumus W. N min K dikali sigma N yang tadi kita hitung, Z bar L dikurang Z bar kuadrat, kemudian dibagi K min 1 dikali sigma yang tadi kita hitung juga. Nah, jadi itu rumusnya seperti ini untuk mencari W. Mohon maaf, W ini balik lagi ke slide yang perhitungan. Nah, jadi untuk W-nya adalah 20 kali. Jadi 20 ini dari 24 ya. Tadi teman-teman 24 dikurang 4 karena N min K. 24 dikurang 4 dikali 0,24 yang tadi kita sudah hitung. Kemudian per 3 ini dari K min 1. Ya, jadi 4 dikurang 1 itu muncul 3 dikali 365 yang baru saja di tabel ini kita hitung. Didapatkan nilai W 0,43. Lanjut slide selanjutnya Bu Yeni. Nah, kemudian untuk F tabel di sini kita lihat F tabel derajatnya alfanya 0,05. Jadi F tabel untuk 0,05, K min 1-nya 3, N min K-nya 20. Nah, kita lihat bersama sehingga didapat angka 3,098 untuk F tabel. Sehingga kesimpulan kita, tadi W-nya sudah kita hitung bersama, 0,43, kemudian F tabelnya 3,098, nilai W kurang dari nilai F tabel, maka sampel semua kelompok berasal dari populasi yang homogen. Itu teman-teman semua terkait uji Leven yang dapat saya sampaikan. Jadi uji alternatif selain uji Bartlett. Terima kasih untuk paparan uji Leven sudah selesai. Berarti untuk paparan kelompok 6 terkait uji homogenitas sudah kami sampaikan. Mohon saran, masukan, diskusi bersama. Mudah-mudahan pemahaman kita akan semakin bertambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya ada yang mau didiskusikan atau mau disampaikan sebelum kita ke Pak Sigit? Silakan dari teman-teman. Pak Ibnu, izin bertanya, Pak. Silakan Pak Joko. Ya, baik. Terima kasih Pak Ibnu. Terkait dengan tadi tabel F ya, Pak Ibnu dan teman-teman, itu apakah taraf signifikansinya itu memang hanya 0,05 saja atau bisa di 0,01 gitu? Karena tadi memang di awal informasinya hanya 0,05 ya Pak, gitu.
Terus kemudian yang kedua terkait dengan uji Bartlett, mungkin Bu Yeni bisa menampilkan kembali Bu, yang hasil perhitungan terakhir. Di hasil perhitungan terakhirnya Bu Yeni, untuk uji Bartlett. Ini Pak, Iya, betul. Ini mohon konfirmasinya Bu Yeni ya, terkait dengan kai hitung ya, kai kuadrat hitungnya yang B itu yang di baris ke 1, 2, 3 ya, yang ada ln 10-nya. Nah, di situ tertulis logaritma apa? S kuadrat gabungan ya, Bu ya. Nah, itu iya, kita ambilnya varians gabungan. dari yang S gabungan yang 0,750 atau yang di tabel ya, Bu ya. Karena kalau dari rumusnya seakan-akan terlihatnya dari yang hitungan S kuadrat gabungan ini Bu yang 0,750, tapi kalau saya lihat sih secara hitungannya berbeda ya Bu ya. Karena kalau di sini yang di baris kedua itu log dari S kuadrat gabungannya adalah log 0,750 itu di min 125. Sedangkan untuk yang kedua hasilnya berbeda. Yang baris ketiganya. Baik Pak. Nah, itu saja Bu Yani, mohon konfirmasinya. Terima kasih Pak Joko untuk perhitungan. Nanti Bu Yeni mau ngitung dulu di Excel atau gimana? Coba, silakan Bu. Baik, kita Jawab dulu yang pertama dulu, nanti saya coba lihat dulu. boleh sambil dipersiapkan, Bu Emma raise hand ya. Oh ya. Oh ya, makasih Pak Ibnu. Ya, silakan Bu Emma. Ya, saya mau nanya. Kalau tadi kan uji F itu kan hanya dikonfirmasi hanya untuk menguji 2 kelompok data ya Pak ya? Gitu bukan ya Pak ya? Harusnya kan untuk 2 kelompok data. Gitu bukan Pak? Iya Bu. Oke, sedangkan kalau Bartlett dan ujian Levene itu kan bisa lebih dari 2 data berarti gitu ya? Betul. Oke, pertanyaannya adalah kalau di-compare antara Levene dengan Bartlett gitu. Pertama, perbedaan mereka apa secara uji homogenitas? Dan yang kedua, kalau saya ingin menggunakan uji homogenitas untuk misalnya 4 kelompok kelas saya nanti diujikan, itu mana uji yang terbaik gitu antara uji Bartlett atau uji Levene. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Emma atas pertanyaannya. Izin saya coba jawab, nanti bisa ditambahkan dari Bu Nita atau Bu Yani terkait pertanyaan Bu Emma yang tadi ya. Jadi memang teman-teman yang kami pelajari untuk uji homogenitas ini, uji F itu ya, uji Fisher F ini memang digunakan untuk 2 kelompok seperti itu. Jadi ketika ada 2 kelompok, maka silakan bisa kita menguji dengan uji F. Nah, tapi untuk uji ketika kelompoknya lebih dari 2, seperti itu, maka kita bisa menggunakan uji Bartlett, gitu ya. Nah, uji Bartlett ini apa ya? Bisa digunakan atau bukan bisa ya? Cocoklah digunakan gitu ya. Jika memang kita sudah ada bukti lah, ada data bahwa data kita itu berdistribusi normal seperti itu. Nah, kemudian untuk uji Bartlett tadi banyaknya data tiap kelompok itu berbeda-beda, masih bisa kita gunakan
Jadi misalkan kelompok 1 ada 6 data, kelompok 2 ada 5 data gitu ya, kelompok 3 dan 6 data misalnya seperti itu. Atau kelompok selainnya datanya banyaknya berbeda. Nah, kemudian kalau untuk uji Levene, ini yang kami pelajari adalah alternatif dari uji Bartlett seperti itu. Kenapa muncul uji Levene ini? Ini dia tidak terlalu memperhatikan datanya berdistribusi normal atau tidak. Gitu ya. Jadi kita bisa tidak terlalu terpaku, oh ini datanya harus normal nih. Enggak. Jadi kalau uji Levene, ya udah nggak apa-apa kita uji. Nah, kemudian tapi catatannya adalah banyaknya data di tiap kelompok gitu ya. Untuk uji Levene ini lebih baik gitu ya ketika banyaknya data sama gitu. Makanya tadi di kelompok kami ngambil contohnya sama semua tuh. A1 ada 6, A2 ada 6, A3 ada 6, A4 ada 6. Jadi kalau misalkan tadi mungkin banyaknya tiap kelompok berbeda, banyaknya data, saya belum bisa menghitung untuk uji Levene-nya gitu ya. Karena yang saya pelajari uji Levene ini banyaknya data tiap kelompok sama seperti itu. Itu sih Bu Emma. Nah kalau untuk yang mana yang lebih baik, ya sebenarnya apa namanya, gimana ya, tergantung data kita sih ya, menurut saya gitu ya. Cuma di SPSS ini kalau nggak salah ada beberapa uji yang bisa kita pilih kan gitu, uji F ada, uji Bartlett ada, uji Levene juga ada. Seperti itu Bu Emma untuk penjelasan uji Bartlett dan uji Levene. Nah, menyambung sebentar, saya sambung dulu ke Pak Joko. Tadi ada Pak Joko nggak, saya ada pertanyaan terkait nilai taraf signifikasi ya, signifikansi alfa. Memang yang kita pakai, kelompok kami pakai ini 0,05. Jadi ini apa ya, mengulang kembali sih di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa memang taraf signifikansi itu kan ada 0,01, itu berarti 1% ya. Kemudian ada 0,10, 10 gitu ya, 10%. Atau yang kita sering pakai 0,05. Kenapa yang kita pakai 0,05 ini yang umum dipakai untuk penelitian gitu Pak Joko. Kalau misalkan kita pakai yang lebih ketat lagi, ya bisa sih, tapi ya apa namanya, kalau saya lupa penjelasan pas gitu waktu itu. Tapi biasanya yang lebih ketat itu mungkin di dunia kedokteran gitu. Jadi Pak Sigi sempat ngasih contoh 1 dari 10.000 gitu ya di dunia kedokteran gitu ya. Jadi 1 kasus dari 10.000 itu masih ditolerir seperti itu. Jadi taraf signifikansi yang kita pakai memang biasanya 0,05 itu untuk di bidang penelitian atau bisnis seperti itu. Itu Pak Joko. Jadi kenapa kita pakai 0,05? Terima Artinya kasih. sebenarnya ada juga di 0,01 ya Pak Ibnu ya, tabelnya gitu. Ada, Hmm. ada. Cuma saya belum ngecek, masih belum ngecek datanya di yang file saya ada apa enggak gitu. Tapi ada taraf signifikansi 0,01. Tapi tadi kegunaannya itu biasanya untuk yang sangat ketat gitu ya. Atau kalau nggak salah waktu itu Bu Emma pernah ngasih contoh yang simulator kecelakaan gitu ya. Oh, iya Pak, Ya, benar. seperti itu. Jadi memang harus yang sangat ketat ketika menyangkut nyawa, misal gitu ya. Bahkan mungkin bukan 0,01 gitu. Tapi yang kita pahami, yang kita pelajari, tabel itu F tabel, taraf signifikansi itu 0,01, 0,05, dan 0,10. Seperti itu Pak Joko. Baik, silakan dari Bu Nita, mungkin ada yang mau ditambahkan atau Bu Yeni? Ya, Pak Ibnu, saya mau nambahin untuk pertanyaannya Bu Emma ya. Bu Emma, saya dapat satu penelitian dari Pak Usmadi nih tentang pengujian persyaratan analisis, uji homogenitas dan uji normalitas.
Di sini dia semuanya dicoba. Kemudian untuk yang uji Levene, beliau mengatakan bahwa uji Levene ini sebuah uji alternatif dari uji Bartlett. Nah, jika ada bukti yang kuat bahwa data berdistribusi normal atau mendekati normal, maka uji Bartlett lebih baik digunakan gitu. Nah, uji Levene ini menggunakan analisis varian satu arah. Itu menurut si Pak Usmadi. Kemudian kalau misalkan Bu Emma juga menanyakan perbedaannya apa, ini ada tentang kondisi data, misalkan datanya itu semua kelompoknya normal, terus nggak ada gap antara data-datanya itu terlalu besar atau terlalu kecil, bisa pakai Bartlett test. Tapi kalau misalkan di satu kelompok atau lebihnya semuanya tidak ada yang normal, Bu Nita kemana Bu Nita? Kayaknya ini ya, bermasalah internetnya ya, Pak. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sinyal saya nge-lag atau terputus. Tadi sampai mana ya? Bu Nita ya? Sepertinya Bu Nita nih Pak yang terputus sepertinya. Benar, Bu Nita terputus. Oh, Bu Nita yang terputus. Iya, soal tadi saya juga sempat terputus. ya mohon maaf, ini baru nyambung lagi. Ada suaranya nggak Bapak Ibu? Iya Bu Nita Masuk, Bu udah. Nita masuk. Tes ada suaranya kah? Sudah. Ada. Iya, ini kalau misalnya terputus, ya udah malam ya Bu Emma ya. Iya Bu Nita udah cukup jelas Bu perbedaan sama plus minus. Jadi sebenarnya kalau dari situ kan masing-masing punya plus minus ya. Kalau Bartlett itu mesti normal distribusi gitu kan. Tapi kalau Bartlett itu nggak perlu nggak apa-apa gitu. Jadi memang tergantung data yang kita punya untuk pengujian homogenitas. Terima kasih Bu Nita, Pak Ibnu untuk penjelasannya bermanfaat banget. Baik, Makasih. baik Bu Emma. Terima kasih. Bu Yeni silakan dilanjutkan. Tadi ada pertanyaan Pak Joko yang belum jawab kayaknya. Iya. Nah, ini untuk yang tadi yang kata Pak Joko ya. Katanya salah kan yang untuk logaritma varians gabungannya ya. Ternyata benar, Pak. Perhitungannya jadi perhitungannya log gabungannya menggunakan yang 0,75 yaitu negatif 125 ya, Pak ya. Jadi saya hitung dulu Pak. Maaf. Jadi untuk len 10 kan 2,3026 dikali untuk B-nya Bartlett-nya itu negatif 2,4988 dikurangi untuk log gabungannya varians gabungannya itu
negatif 125 berarti sebentar Pak. Saya tunggu. Maaf, ini untuk log 0,175 itu ternyata 750 maaf. 750 itu negatif 0,125. Berarti barletnya 20 dikali negatif 0,125 yaitu negatif 2,5 dan untuk kai hitungnya 2,3026 dikali negatif 2,4988 dikurangi (20 dikali negatif 0,125 negatif 2. Jadi untuk sigma derajat bebas dikali logaritma varians gabungannya yaitu berarti 20 dikali negatif 0,125 yaitu negatif 2,5 maka diperolehlah 2 dikali 3026 dikali dikali 0,012 0,012 yaitu 0,00276312. Sebentar saya bisa ini enggak ya? Saya coba pakai ini ya Pak. Jadi kan di situ tadi untuk pi kuadrat hitungnya ln 10 dikali barlet dikurangi sigma derajat bebas dikali logaritma dari varians gabungan. Di mana ln 10-nya adalah 2,3026 dikali barletnya negatif 2,4988
4988 dikurangi tadi untuk logaritma dari dari Bartlettnya yaitu negatif 2,5 tadi sudah dihitung lagi untuk Bartlettnya 20 dikali logaritma dari 0,750 itu negatif 0,125 maka Bartlettnya diperoleh negatif 2,5 sehingga 2,3026 dikali 0,0012 sama dengan 0,027676312. Nah, untuk X hitungnya 0,028 dia lebih kecil, X hitungnya lebih kecil daripada X tabelnya, di mana X tabelnya adalah 7,814 X Kai kuadrat hitungnya kurang dari Kai kuadrat tabel, maka H0-nya diterima atau disimpulkan keempat kelompok data itu memiliki varian yang sama sehingga homogen. Itu Pak perhitungan saya Pak Joko. Iya, Bu Yeni, mohon izin Bu, bisa ditampilkan lagi Bu yang tadi slide-nya. Saya Ya. masih agak bingung terkait dengan rumusnya Bu. Bentar, saya Iya. screenshot. Ini mungkin apa penulisan yang kurang tepat atau bagaimana ya Bu Yeni? Bisa ditampilkan lagi. Ini yang tadi Pak. Iya Bu. Jadi kalau yang saya lihat ya Bu ya, di yang sigma db log S kuadrat gabungan itu di sini diambilnya kan nilainya minus 26721 ya Bu ya. Itu kalau dilihat memang dari yang db log S kuadrat ini Bu gitu. Yang db log S kuadrat ini artinya kan ini sigmanya dari db log S kuadrat. Nah, yang benar itu rumusnya apakah sigma db dikali dengan log S kuadrat gabungan atau memang jumlahan dari yang kolom ke 1, 2, mana ini? Kolom 1, 2, 3, 4. Bu Yeni. Iya, maaf. Nah, mohon konfirmasinya di situ Bu Yeni gitu. Jadi memang yang Oh, tadi Bu iya. Yeni atau memang yang berdasarkan jumlah sigma ini yang kolom ke 1, 2, 3, 4 ya 5. Saya jadi nggak teliti nih Pak, maaf. Jadi yang benar yang mana Bu Yeni? Iya. Jadi yang Bartlettnya yang salah itu Pak, logaritma 0,750 itu seharusnya negatif 0,125 Ya betul, saya sudah itu juga dikali benar. 20. Kemudian hasilnya 0,5 atau di situ negatif 2,5 maaf. Ya, itu Atau udah di benar situ Bu. negatif Ya, udah 249,88. betul. Nah, len 10-nya 2,3026. Kemudian Bartlettnya negatif 2,4988. Dan untuk ininya ya Pak. Oh iya benar, berarti sigma dari dB atau derajat bebas dikali log S kuadrat. Sebentar. Ya, saya lihat dulu hari sebelumnya. Ya. Ya. Terdengar. Ini.
Iya, betul. Betul, Bu Linda. Jadi, Oh, mm-mm. Plus ditambah lagi Bu Linda, untuk kata-kata gabungannya itu yang juga bikin bingung juga. Harusnya nggak usah pakai gabungan kalau misalnya memang sesuai dengan yang tabel. Tapi yang pas tadi Bu Yeni menjelaskan yang kedua, beda lagi Bu Linda. Makanya saya jadi bingung lagi. Makin bingung. Betul Bu Linda. oh iya, maaf, maaf. Ini salah ternyata harusnya sigma derajat kebebasan dikali logaritma varians. Maaf ya. Iya, Oh gabungannya iya yang iya. salah saya. Jadi sebenarnya udah benar Bu Astagfirullahaladzim. Yeni benar, memang udah benar. Iya. Cuman penulisannya yang Iya, rumusnya iya, yang maaf. yang Ini salah saya gitu. Oke kelebihan oke. ada gabungan, jadi saya jadi bingung Oh banget iya. nih. Siap. Nah, Jadi ngitung lagi saya. oke oke. Iya, ya, maaf ya. Siap. Iya, teman-teman. Mm-mm. Iya. Iya, saya nanti edit lagi ya ini Ya, untuk siap. gabungannya Baik, baik Bu Yani. Jadi paham dihilangkan, Bu Yani. kemudian ditambahin Mm-mm. tutup kurung lagi. Mm-mm. Ya Allah, mohon maaf. Gak apa-apa Bu. Iya, aduh saya jadi apa ya ini yang salah. Ya, makasih ya teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Pak Ibnu. Baik, terima kasih Bu Yeni, Pak Joko, Bu Linda, dan teman-teman semua atas koreksinya terkait paparan kami. Memang untuk rumusnya agak nggak bisa dihafal langsung sih kalau bahasa saya ya. Saya pun untuk yang Liven itu buatnya di Excel jujur. Jadi saya nggak nyoret-nyoret di kertas gitu ya, tidak pakai kalkulator. Saya langsung coba langsung di Excel. Nah untuk Bu Yeni karena ada logaritma ya perhitungannya mungkin akan lebih rumit tadi sih ya, termasuk kurung-kurung itu perlu jadi perhatian. Baik teman-teman, selanjutnya Pak Joko udah semua terjawab berarti ya? Baik. Sudah Pak Ibnu, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Joko. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, eh, untuk uji homogenitas, adakah yang mau didiskusikan kembali? Cukup ya, berarti ya. Setidaknya perhitungan untuk uji F, uji Bartlett, dan uji Leven sudah kita pelajari bersama gitu ya. Untuk lebih detailnya nanti kita bisa gunakan alat, mau kalkulator atau mau Excel atau mungkin langsung ke SPSS. Saya sendiri sebenarnya Pak Sigit kemarin lagi ngerjain uji Leven dan Bartlett beberapa contoh saya pakai SPSS gitu untuk ngecek. Oh ini 0 komanya sama nggak dengan yang di SPSS gitu ya. Ternyata sama seperti itu. Cuma memang kalau di SPSS itu kan langsung hasilnya gitu ya. Tidak hitungan step by stepnya seperti itu. Terima kasih teman-teman. Kami dari kelompok 6 eh, mencukupkan paparan kami terkait uji homogenitas. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pemaparan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ibnu, Bu Widi, Bu Yeni, Bu Astuti, dan Bu Nita mana Bu Nita? Ada Pak, tapi Oh off. ada. Oh iya iya iya. Baik, terima kasih atas apa namanya pemaparannya ya. Uji homogenitas dan eh, kalau saya ini ngajar di prodi matematika tuh senang ya. Senangnya satu frekuensi. Kita tuh malam-malam ngomongin angka itu nyambung semua ya. Saya tuh. Terus nyambung gitu. Jadi eh, apa yang didiskusikan tuh kelihatan bahwasanya Bapak Ibu tuh iya perhatian gitu. Number sense-nya tuh main gitu ya. Ini kayaknya ada yang keliru, ini kayaknya ada yang salah gitu ya. Sampai apa namanya Bu Yeni apa Sampai saya sampai bingung, Pak.
Apa yang salah ya? Iya. Sampai grogi. Kalau kalau saya lihat sih Bu Yeni grogi ya. Iya, Sebenarnya sih. grogi sekali Pak. Lama banget saya nggak belajar ini Pak. Mm-mm. Sebenarnya sih Sudah pengen 7 gitu. tahun. Sudah 7 tahun ya. Iya, iya, iya. Nah, gini-gini seperti ini Bapak Ibu kalau nanti seminar proposal gitu ya. Hal-hal yang grogi itu bisa membuyarkan gitu ya, bisa membuyarkan. Ya mudah-mudahan kita dengan adanya presentasi seperti ini ya bisa dianggap sebagai latihan ya. Sebenarnya sih paham Bu Yeni ya, karena ternyata ketika ditanya tadi dirunut itu ngitungnya sampai secara manual diperlihatkan cara ngitungnya gitu ya. Eh, jadi luar biasa ya Bapak Ibu, pemaparan yang sebenarnya dari bahasa dari tulisan dengan angka lebih banyak angka gitu ya, tapi bisa kita memperhatikan ya, alhamdulillah. Baik, sekali lagi terima kasih kepada ini kelompok berapa ya lupa saya, 4 apa 5? 6, Pak. Oh udah 6 ya. Nah ini kan udah kelompok 6 ya Bapak Ibu ya. Berarti nanti saya minta tolong kepada ketua kelasnya, koordinatornya siapa, Bu Linda ya? Saya minta tolong, kan pekan depan kita UTS. Nah setelah UTS langsung presentasi lagi di sesi kedua ya. Berarti kelompoknya dibuat lagi, kita butuh 7 kelompok ya. Kalau kalau sebelum UTS itu 6 kelompok, kalau setelah UTS kita butuh 7 kelompok. Jadi minta tolong nanti dibuatkan. Eh, Kalau bisa sih sekarang juga ya, tapi saya pamit dulu nanti dibuatkan kelompoknya untuk presentasi setelah UTS ya. Jadi supaya persiapannya dari sekarang. Kemudian ini kan harusnya kita ada latihan ya, uji normalitas dan uji homogenitas. Em, Kalau saya perhatikan dari diskusi tadi, sebenarnya Bapak Ibu sudah memperhatikan betul ya, step by step dari materi yang disampaikan. Tapi sekali lagi memang latihan itu perlu ya. Apalagi untuk UTS pekan depan ya Bapak Ibu. UTS pekan depan itu saya rencananya akan pakai 4 soal nih. Pakai 4 soal ya. Jadi nanti Bapak Ibu diberikan kebebasan ya. Diberikan kebebasan menggunakan cara manual, cara pakai Excel atau pakai SPSS juga boleh. Kalau dalam perkuliahan kita rekomendasinya untuk cara manual supaya kelihatan ya step by stepnya, perjalanan angkanya sampai seperti apa. Tapi kalau nanti sudah di ujian pada saat tes boleh ya pakai aplikasi, boleh pakai manual, boleh pakai Excel, boleh pakai SPSS. Jadi untuk latihan mandiri, tapi persiapkan Bapak Ibu untuk UTS pekan depan. Saya akan memberikan soalnya itu ini ya, data mentah ya. Kemudian dari data mentah itu nomor satunya Bapak Ibu diminta untuk membuat daftar distribusi frekuensi ya, tapi daftar distribusi frekuensi yang absolut, yang yang lain-lain tidak perlu ya, hanya daftar distribusi frekuensi absolut saja. Itu nomor satunya. Nomor duanya, Bapak Ibu diminta menggambar, ya, menggambar histogram dan poligon. Nomor 3, Bapak Ibu diminta menghitung rata dan simpangan baku. Nomor 4, Bapak Ibu diminta untuk menguji, ya, uji normalitas. Uji normalitas dibebaskan, Bapak Ibu mau pakai yang mana? Mau pakai uji kayak kuadrat silakan, mau pakai uji apa kemarin tuh? Kolmogorov-Smirnov yang di SPSS juga boleh ya. Lily Force ada juga, Pak. Sama Lily Force ya. Uji Lily Force boleh. Uji Kolmogorov-Smirnov juga boleh. Kalau Bapak Ibu pakai SPSS sih cepat itu ngerjakan 4 soal itu ya. Tapi kalau untuk nomor 1 ya memang harus ada ininya ya, manualnya harus akurat. Nomor 2 juga sama harus akurat. Kalau histogram poligon itu kan kalau di Excel kan kurang akurat ya. Harus ada editing itu. 4 soal itu Bapak Ibu. Jadi walaupun kita belum latihan, saya minta Bapak Ibu untuk latihan mandiri. Kalau nanti
perlu diskusi kelas, silahkan diskusi kelas ya. Lebih baik memang ada diskusi kelasnya. 4 soal tadi ya. Nomor 1 membuat daftar distribusi frekuensi. Nomor 2 menggambar histogram poligon. Nomor 3 menghitung rata dan simpangan baku. Nomor 4 uji normalitas gitu. Itu 4 soal yang akan dimunculkan untuk UTS pekan depan. Kita akan mulai jam 18.30 hari Jumat ya, pekan depan. Tidak perlu tidak perlu masuk Zoom ya, tidak perlu masuk Zoom. Itu dikumpulkan di Olu. Kalau nanti tidak bisa masuk Olu, Bapak Ibu japri ke saya. Jawabannya di japri ke saya. Usahakan sebelum jam 9 malam ya. Sebelum jam 21.00 usahakan sudah masuk. Kalaupun lewat nggak apa-apa, yang penting jawaban masuk. Jadi nggak usah wah udah lewat nih, ngumpulkannya minggu depan aja. Ngumpulin minggu depan malah lebih salah lagi ya Bapak Ibu ya. Kan UTS-nya kan hari itu gitu ya. Gitu ya. Jadi karena kita online, jadi mudah-mudahan tidak ada yang minta susulan ya, tidak ada yang minta susulan. Jadi tidak perlu masuk Zoom juga ya, silahkan untuk mempersiapkan diri. Dan 2 pekan lagi kita berarti kuliah langsung presentasi kelompok 1 yang dibentuk ya. Membahas apa? Membahas slide ke-9 kalau nggak salah ya di Google Drive-nya itu ya. Anafa satu arah, Pak. Anafa satu arah ya? Iya, Pak. Iya. Oh iya ya, betul. Anafa satu arah ya, langsung di situ. Gitu. Begitu Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih bagi kelompok yang presentasi malam hari ini dan ya Bapak Ibu juga yang berpartisipasi aktif ya untuk diskusi luar biasa pembahasannya tentang uji homogenitas ya. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman ya terhadap materi yang kita bahas pada malam hari ini. Baik, setelah ini saya akan pamit. Setelah saya pamit silakan ya dimanfaatkan waktunya untuk membentuk kelompok baru, membentuk 7 kelompok baru. Sebelum saya pamit, ada yang mau ditanyakan dulu?